Jumpa lagi dengan saya Sugeng Prasetyo dalam podcast Bawaslu Kota Samarinda. Kawan dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, hari ini kita keliling lagi nih podcast. Bukan lagi jualan roti keliling, tapi persoalannya adalah melakukan konsolidasi demokrasi dan pemilu. Di belakang saya, coba Anda lihat, ini adalah ruang sidang. Bayangin, ini ruang sidang seperti beneran. Ruang sidang seperti di peradilan yang biasa jamak kita lihat, ada ketua, ada anggota dan sebagainya, dan ada juga ornamen-ornamen yang memang mendukung untuk peradilan. Disinilah gladiator itu bertarung antara penggugat dan tergugat. Kalau seandainya tembok ini bisa bicara, mungkin rahasia itu bisa terbuka dan tertutup gitu. Dan untuk memberikan kesan yang menarik bahwa podcast kita hari ini adalah melakukan koordinasi konsolidasi demokrasi. Hari ini juga kita ditemani dengan sahabat dan kawan kita, dan kita ucapkan terima kasih di Komisi Informasi kita diterima, dan rasa terima kasih itu kita wujudkan dalam bentuk podcast ini. Baik, tidak terlalu berlama-lama, kita akan menyapa kawan kita, sahabat kita untuk ngobrol bareng nanti di dalam keterbukaan informasi. Nah, perlu kan informasi terbuka seperti air di dalam akuarium, ada ikan terlihat terang, bergerak dan menari. Selamat datang di podcast Bawaslu Kota Samarinda. Ya. Terima kasih. Saya minta izin untuk bisa perkenalan lebih dekat kan. Tak kenal maka tak sayang katanya. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Secara pribadi dan secara kelembagaan kami mengucapkan terima kasih pastinya kepada teman-teman Bawaslu yang sudah mau berkunjung ke kantor kami. Iya, ini level kantor provinsi. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan. Level provinsi, bukan kota. Okay. Jadi ketua kami Bapak Sencihan dan saya Wesley Hutasoid dipercayakan sebagai ketua bidang kelembagaan dan tata kelola Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, dan kami dilantik pada 8 Oktober 2025 kemarin. Baru saja ya berarti. Ya, jadi masih berjalan 4 bulan bekerja. Baru 4 gajian. Iya, itu perkenalan singkat. Banyak hal mungkin yang tidak diketahui oleh publik, terutama kawan dan sahabat Bawaslu. Saya panggil apa nih, abang ya? Tidak usah. Panggil Bung aja. Panggil Bung saja. Jadi gini Bung, bisa nggak dijelasin apa peran dan fungsi KI itu secara bahasanya sederhana supaya orang lebih tahu. Ya, ini pertanyaannya menarik karena memang banyak masyarakat yang belum tahu, banyak masyarakat yang belum paham itu Komisi Informasi itu apa dan Komisi Informasi itu bergerak di ruang apa. Iya. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman Bawaslu dan masyarakat pahami adalah kata kuncinya begini, bahwa semua lembaga, semua instansi, ataupun semua bisa dibilang yang menerima anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN ataupun APBD, apapun itu lembaganya, apapun itu instansinya, selama dia menerima anggaran dari APBN dan ataupun APBD, berhak dan wajib membuka datanya kepada masyarakat. Itu adalah kata kuncinya. Itu kata kuncinya. Gitu ya? Iya. Jadi semua lembaga yang menerima dana dari APBN dan APBD, keterbukaan informasi, itu wajib membuka datanya, bahwa lembaga atau instansi itu memberikan informasi secara terbuka, informasinya mudah didapat dan informasinya gampang untuk diperoleh, dan itu harus dipastikan. Dan itulah tugas Komisi Informasi, mengawal akses keterbukaan informasi kepada masyarakat. Gitu. Sampai ada ruang sidang seperti ini berarti ada sengketa informasi. Nah, atau seperti apa? Kalau sampai kepada sengketa informasi adalah di dalam setiap lembaga atau instansi itu disebut sebagai badan publik.
Jadi semua lembaga atau instansi yang menerima APBN, yang menerima dana dari APBD ataupun APBN itu disebut dengan satu kata. Semuanya itu disebut dengan badan publik. Yang pernah bermasalah ke sini soal informasi publik itu apa saja yang pernah dialami? Walaupun ini masih 4 bulan, tapi kan ada peninggalan-peninggalan yang dulu, misalnya sengketa. Saya dengar tadi ada sempat dibicarakan ngomongin tanah pun juga harus sini. Ngomongin apa lagi? Ini kok kayak apa ya? Jadi itu kata kuncinya kembali kepada hal yang tadi, bahwa instansi atau lembaga yang disebut dengan badan publik tadi wajib membuka datanya kepada masyarakat. Mau masyarakat dari manapun berhak untuk memperoleh informasinya secara terbuka. Mengenai sengketa tadi, bahwa di badan publik itu ada yang namanya PPID. Dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Artinya adalah ketika masyarakat memohon informasi, maka masyarakat memohon kepada badan publik itu. Ketika badan publik tidak menjawab atau menjawab tetapi tidak sesuai dengan keinginan si publiknya atau masyarakatnya, maka masyarakat berhak untuk menyampaikan keberatan ke Komisi Informasi. Nah, keberatan itulah yang menjadi kewenangan kami. Kewenangan kami adalah mengawal bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang dia minta. Mendapat haknya. Iya, dan kalaupun masyarakat mendapatkan informasi, kami juga mempertanyakan kalau informasi ini didapat mau diapain, mau dibawa kemana, tujuannya apa, kegunaannya apa. Kami juga akan menanyakan itu. Paham. Ini yang mungkin agak menggelitik kita ya. Pemilu ini kan umum ya sifatnya. Iya. Dalam 5 tahunan sekali kita juga melaksanakan itu. Ada nggak kira-kira, ini cuma bertanya saja, ada nggak kira-kira masyarakat ngomongin pemilu di Komisi Informasi misalnya? Ada nggak? Ya, kalau ditanya ada atau tidak, pasti ada. Tetapi karena kami baru dilantik 8 Oktober, kami belum menerima itu. Tapi dari cerita dan dari pengalaman di Komisi Informasi ada. Nah, Kenapa? Karena Bawaslu adalah bagian dari instansi ataupun lembaga yang disebut sebagai badan publik yang menerima anggaran dari APBN ataupun APBD, dan itu adalah wajib membuka datanya kepada masyarakat. Nah, tetapi kan dalam hal ini Bawaslu ini kan sebagai badan pengawas. Nah, tugas dari Komisi Informasi bukan mau menggantikan peran Bawaslu, meskipun Komisi Informasi tetap sebagai pengawas informasi, begitu kan. Nah, Komisi Informasi itu tidak punya kewenangan untuk menggugat material pemilu. Tidak punya kewenangan, tetapi Komisi Informasi memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang mereka minta sesuai dengan informasi publik yang mereka ajukan. Betul. Begitu. Kita di jalan yang sama, jalannya itu seandainya mobil itu relnya sama-sama badan publik, ya enggak? Ya, benar. Setuju kan? Kalau kita lanjutkan, misalnya begini, pernah dengar nggak di Bawaslu ini ada kegiatan ataupun di luar non tahapan kita itu ada pemutakhiran data pemilih sama pemutakhiran data partai politik gitu. Nah, ini di KI ini kan perlu sinergi nih kan, membangun komunikasi gitu kan. Dalam hal ini kan apalagi perintahnya Bawaslu RI jelas. Kalian harus segera bergerak. Kalau tidak bergerak, bunuh diri aja. Jadi pernah dengar nggak itu kita punya kegiatan itu? Siap, ya pernah. Nggak pernah ya? Pernah ya, atau pernah? Pernah begitu. Pernah ya karena kalau tidak sinergi ini nggak terbangun seluruh komponen-komponen dalam dalam kegiatan kita. Nah, saya melihatnya begini. Komisi Informasi ini kalau tiap tahun ya kalau nggak salah ngasih reward ke apa itu? Benar, malam penganugerahan. Malam penganugerahan, ya kan. Dan pesertanya pasti banyak kan Bawaslu, KPU ya. Sebenarnya apa sih yang dicari itu? Ya, jadi kalau malam penganugerahan itu memang dilaksanakan setiap tahun
Dan biasanya itu ya kalau bukan November, ya Desember, meskipun November, kebanyakan di Desember. Desembernya. Begitu. Jadi tujuan dari malam penganugerahan adalah mengukur badan publik mana yang paling terbuka memberikan informasi kepada masyarakat dengan pertimbangan penilaian-penilaian yang itu disebut dengan SAQ. Apa itu? Itu standar question assessment begitu. Jadi di dalamnya itu ada beberapa dikasih pertanyaan, penilaian. Jadi bahasa di dalam kerennya penilaian. Ya, jadi di dalam penilaiannya itu ada yang namanya informasi publik, pelayanan publik, ada yang namanya inovasi, ada sumber daya manusianya, ada sarana dan prasarana. Jadi itu adalah sebagai indikator penilaiannya. Nah, penilaian itulah yang kami nilai bahwa ketika dia mencapai angka 90% ke atas, yaitu sudah termasuk badan publik yang cukup informatif. Cukup informatif artinya bahwa badan publik tadi yang saya sebutkan bahwa semua instansi itu yang menerima dana APBN ataupun APBD itu disebut dengan satu kata, badan publik. Badan publik. Ya, jadi semua badan publik yang mendapatkan award itu bisa dipastikan badan publik yang memang memperhatikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Jadi, yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman dan juga kepada masyarakat bahwa tugas dari badan publik adalah wajib menjawab permohonan informasi dari masyarakat. Permohonan informasi. Jangan sampai tidak dijawab. Jawab sampai tidak. Harus itu wajib dijawab. Karena kalau misalnya badan publik tidak menjawab permohonan informasinya, itu masyarakatnya akan mengajukan keberatan dan mengajukan keberatannya itu ke KAI bakalan jadi sengketa. Kita ketemu di meja ini. Menurut pandangan Anda, misalnya begini. Kami ini mengawasi KPU. Iya. Kan Bawaslu mengawasi KPU dalam korelasinya dalam korelasi pengawasan, terutama dalam tahapan misalnya. Terus di KPU itu tidak ada sinyal welcome. Sinyal welcome misalnya kalau hanya mengawasi saja bisa, tetapi secara tekstual kita juga bisa mengakses seluruh data yang kebenarannya itu fasih apa enggak. Maksudnya ini sesuai apa tidak gitu. Misalnya nih, hal itu tidak bisa dilakukan misalnya, miskomunikasi misalnya. Bisa nggak disengketakan gitu? Jadi kalau kita melihat dari konteksnya, yang mengawasi KPU ini kan Bawaslu. Ya, gitu betul. Kan? Tetapi yang perlu diperhatikan adalah meskipun Komisi Informasi sebagai pengawas dan penegak akses informasi publik, kami sebagai Komisi Informasi tidak menggantikan peran Bawaslu ataupun peran KPU gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah adanya fakta kerjasama dulu. Nah, ada fakta kerjasama antara Komisi Informasi dengan Bawaslu, ada fakta kesepakatan gitu ya. Kesepakatan antara Komisi Informasi. Berarti nggak bisa ditarik di ranah sengketa informasi kalau begitu? Kalau ditarik ke dalam ranah sengketa informasi adalah berdasarkan permintaan informasi dari warga. Tetapi yang saya kalau pahami, sesama lembaga nggak bisa ya? Kalau sesama lembaga adalah koordinasi antar lembaga. Koordinasi antar lembaga bahwa kesepakatan keterbukaan informasi kepada masyarakat adalah nomor satu. Ya, jadi kalau kawan sahabat Bawaslu kalau mau gugatan cerai jangan ke sini, ke peradilan agama. Ya kan, walaupun juga ada ranah peradilan, tapi di sini adalah untuk sengketa informasi. Misalnya begini, misalnya ada kasus yang paling baru-baru ini yang ditangani apa ya? Yang terakhir ditangani ini teman-teman dari Kubar. Apa itu ya? Meminta informasi keuangan dana desa. Keuangan dana desa. Iya, keuangan dana desa bahwa semua informasi publik itu harus terbuka. Tetapi kalau itu masih dalam berproses memang tidak boleh dibuka. Itu informasi yang dikecualikan. Tetapi kalau itu kalau sudah selesai itu menjadi informasi publik jadi yang harus terbuka. Saya potong. Jadi kalau misalnya Bawaslu minta DP4 itu nggak bisa ya? Kalau mengenai permintaan DP4 ya kita kan nggak dapet tuh barang kan. Iya. Terus yang kedua
ya kita ngawasi KPU saja. Misalnya nih, Iya. kita bawa ke sini nggak bisa ya? Kalau mau dibawa ke sini yang pertama ya bisanya bisa, tetapi harus dipahami bahwa ada yang namanya lembaga vertikal. Koordinasinya itu ke pusat. Lembaga vertikal artinya adalah yang menentukan informasi dikecualikan adalah orang Jakarta. Orang Jakarta. Iya, memang itu orang sedikit Jakarta itu merepotkan. penentu. Baik, Bapak Bawaslu dan kawan Bawaslu dimanapun Anda berada, obrolan ini menarik sebenarnya. Kalau kita kaitkan dengan pemilu, ya saya tadi juga sempat nyinggung, kayaknya teman-teman KI juga belum dengar nih kerja kita soal pemutakhiran data pemilih dan juga verifikasi partai politik. Tapi melalui KI nanti kan bisa disampaikan kemana-mana bahwa hari ini Bawaslu sedang melakukan kegiatan non tahapan, yaitu pemutakhiran data pemilih sama verifikasi partai politik. Dan di samping itu juga ada kerja besar ini soal konsolidasi demokrasi ini. Karena ngomongin demokrasi itu tidak hanya berada di satu tempat kan. Di KI juga harus ngomong demokrasi. Yaitu tadi bentuk demokrasi tadi ya KI menerima aduan-aduan masyarakat soal keterbukaan informasi. Yang namanya informasi itu tidak hanya dipegang di dalam HP yang setiap saat scroll ke atas, scroll ke bawah ya kan. Tapi memang ya itu juga sering diributkan ya sebenarnya. Nah, kalau menurut Anda apa saran dan masukan untuk Bawaslu? Karena kalau giliran ngasih anugerah itu itu juga sempat jadi apa ya bahan perbincangan kita. PPU yang dapat itu, ya kan? PPID-nya bagus gitu kan. Nah, saya kurang paham yang bagaimana sebenarnya keterbukaan informasi itu bagaimana? Ya, jadi ini saran saya bukan hanya untuk Bawaslu, meskipun teman-teman Bawaslu yang hadir di sini kan. Jadi saran saya adalah untuk semuanya bahwa PPID itu harus diaktifkan. Harus diaktifkan. Jadi ini kan kasihan nih, bukan kasihan, maaf ya menggunakan kata itu. Artinya begini, ini kan teman-teman kan media sosialnya pasti aktif. Jalan Nah, pasti. sangat disayangkan kalau media sosialnya jalan, tapi PPID-nya nggak jalan. Itu sangat disayangkan karena ketika masyarakat memohon informasi kan bukan ke media sosial. Bukan ke media sosial. Memohon informasinya itu pasti ke PPID-nya. Dan yang menjawab adalah PPID-nya. Kalau PPID Bawaslu tidak menjawab, itu masyarakatnya bakalan mengadu ke Komisi Informasi. Kita bakalan ketemu nih di sini. Ketemu itu. Iya. Ini yang repot. Jadi apapun permintaan informasi dari masyarakat sebisa mungkin harus dijawab dan itu PPID-nya harus aktif. Nah, penilaian di dalam penganugerahan award itu karena PPID-nya Mas yang aktif. PPD-nya yang aktif, Iya. bukan karena temennya ada di Komisi Informasi. Kan begitu ya? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi PPID-nya harus aktif. Nah, saya kira enggak, soalnya itu juga kalau sudah KI ini nyebarin info mau penganugerahan itu ya itu mereka pada bersih-bersih gitu saya lihat. Nah, kebetulan saya di divisi yang mungkin tidak terlalu terkait dengan PPID, tapi nanti kita akan sampaikan itu. Saya suka sebenarnya kalau keterbukaan informasi itu bagian dari memang kita ini merasa bahwa dibayar negara itu memang harus punya tanggung jawab ya, sense of belonging, rasa memiliki itu harus ada. Karena kalau tidak begitu, bagaimana kita mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa itu lembaga kalau dimintai data itu AIU nggak jelas ya. Nah, itu kan padahal kalau cuman ngomong wait and see, tunggu dan melihat ya, itu kan. Atau memang sabar dulu, kami lagi mencari gitu. Nah, dari sekian perjalanan Komisi Informasi memberikan tapi nggak ada punishment sebenarnya ya. Kalau dalam sengketa informasi, saya kira ada punishment kayak di peradilan yang enggak ya? Ya kalau punishment itu kita bukan lembaga penghukum. Oh, Kita bukan lembaga saya penghukum. kira kalau misalnya
kita pengen tahu nih duitnya Bank Indonesia hari ini kan gitu. Oh, tidak bisa. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa. Kita hanya memastikan aksesnya terbuka. Terbuka apa enggak. Iya, mengenai hukuman bukan ranah kita. Saya takutnya nanti kalau ada punishment sebenarnya, karena ini juga agak merinding sebenarnya di ruangan ini, karena di belakang itu ada palu sidang. Bayangin, palu sidang itu kalau dalam peradilan pidana itu luar biasa, itu menentukan nasib orang harus sekolah berapa tahun atau berapa lebaran kan. Jadi sedikit menambahkan, Mas. Jadi tugas kita, tugas Komisi Informasi adalah sebisa mungkin sebisa mungkin kita memberikan mediasi kepada masyarakat dan badan publik. Di tengah ya? Iya, jadi badan publik tidak boleh menyengketakan badan publik, nggak boleh. Nggak boleh ya? Yang boleh bersengketa adalah masyarakat terhadap dengan badan publik. Itu yang boleh. Itu yang boleh. Itu yang peran dan fungsinya KAI itu. Kalau badan publik dengan badan publik tidak boleh. Nggak boleh. Cash by cash nggak boleh. Ya, karena sama-sama penerima. Penerima. APBN dan APBD. Kalau kita nggak dapat DP4 kan, atau terus KPU-nya mogok, nggak mau komunikasi dengan kita, ya kita. Oh, nggak boleh ya? Saya kira boleh. Tidak boleh. Badan publik dengan badan publik seperti yang Mas bilang tadi, misalnya meminta DP4. Ini nggak boleh. Pengetahuan bagi kita, karena persoalannya tidak boleh. Mereka yang punya data, ya terus kita mau ngawasi gimana datanya nggak di-share ya. Gitu. Jadi yang boleh bersengketa adalah masyarakatnya, masyarakat publik dengan badan publik. Oh, masyarakat. Nah, jadi kan tadi saya bilang, misalnya masyarakat ini mau minta data ke Bawaslu misalnya. Benar. Terus nggak dikasih, baru bisa disengketakan. Baru bisa disengketakan. Siap-siap ke Bawaslu tuh. Nah, jadi kalau mengenai BP4 tadi, tunggu saja sampai masyarakat saya tanya ada aja. yang meminta. Iya kan saya tanya. Kalau masyarakat yang minta untuk apa juga masyarakat sebenarnya? Nah, itu peruntukannya. Karena kami juga akan menanyakan kalau masyarakat mendapatkan informasi ini, informasinya mau dipakai untuk apa? Iya, pasti kami menanyakan itu juga. Jadi, yang mau saya sampaikan tadi adalah bahwa Komisi Informasi sebisa mungkin melakukan mediasi bagaimana informasi ini sampai kepada masyarakat. Tapi kan tidak semua sengketa informasi itu bisa dimediasi. Tidak semua. Kecuali tidak semua berada di sini di sengketa ini. Benar. Jadi kalau ada sengketa informasi yang tidak bisa dimediasi, maka itu masuk ke dalam proses peradilan. Adjudikasi. Itulah sengketa informasinya. Dan kami harus memutus. Nah, kalau mengenai PT UN atau Petun itu adalah sesudah kami memberikan putusan administratif. Kalau masyarakatnya mau melanjutkan, ada kata melanjutkan ya. Kalau masyarakatnya mau melanjutkan ke PT UN atau ke PN, monggo, itu ranah si publiknya, bukan kami lagi. Kami hanya membantu sebisa mungkin sebelum ke PT UN atau ke PN, ini badan publiknya sudah memberikan informasi kepada masyarakat. Makanya kami mengawal bagaimana caranya masyarakat mendapatkan informasi secepat mungkin, semudah mungkin, dan dengan cara yang paling sederhana. Jadi konteksnya cuma badan publik aja ya sebenarnya? Benar. Selain badan publik, swasta nggak boleh misalnya? Tidak bisa. Karena swasta itu kan bukan penerima APBN. Paham. Bukan penerima APBN dan bukan penerima tapi APBN. Memang ya cocok kalau misalnya dari Kutai Barat tadi itu datang minta transparansi anggaran dana desa, itu cocok. Benar, karena wilayah kerja kita. Tapi kan kalau dia mau minta tahu anggaran Bawaslu sekarang efisiensi, nggak bisa. Nggak bisa. Ini aja bakat pinggang gitu. Nah, selama 4 bulan ini apa pengalaman yang menarik di Komisi Informasi ini? Pengalaman yang menarik pastinya banyak pengalaman baru sesudah bergabung dengan Komisi Informasi. Kita bisa mengetahui badan publik, kita bisa mengetahui informasi-informasi baru, meskipun kita harus menutup informasi itu. Tidak boleh membuka ke masyarakat, tetapi kan kita mengetahui ternyata seperti ini. Kita banyak tahu informasi. Aduan paling banyak dari masyarakat apa ya? Aduan paling banyak dari masyarakat adalah masalah pertanahan. Nah, ini dia. Masalah pertanahan. Kayaknya kalau pemilu enggak ada ya. Kalau masalah pemilu bukan enggak. Belum. Baik,
saya ucapkan terima kasih. Kayaknya waktu yang memisahkan kita, ini tidak ada reminder ini. Biasanya saya bisa bikin reminder hari ini nggak mengingatkan bahwa Bawaslu hari ini memang melakukan konsolidasi demokrasi dan pemilu. Artinya ya Bawaslu nggak diam, ini datang ke Komisi Informasi, ini levelnya beda loh sebenarnya. Karena nggak ada nggak ada sih di kabupaten kota. Kalau ada saya ke situ. Karena murmu nggak ada, kita nabraknya ke sini. Ini sopir udah mulai gila kita nih kan. Tapi terima kasih Bung Wesley atas sambutannya. Kawan Bawaslu dan sahabat Bawaslu, kita tidak boleh yang namanya lelah, tetap berjalan bekerja sesuai dengan karena dibayar negara kan. Kalau enggak gimana lagi. Yang jelas saran dan masukannya saya tunggu di podcast Bawaslu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat selalu dan sukses selalu Bung Wesley. Terima kasih. Terima kasih, Bung.